Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Basri bin Abdurrahman, Amir Majelis DPP Makram Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin. Sebenarnya saya juga ada beberapa juga lembaga dipercayakan, antara lain DPP Persaudaraan Muslim Internasional PPMI. Saya dipercayakan juga sebagai presidennya. Juga IKAKAS, Ikatan Keluarga Alumni Asadiyah, saya juga dipercayakan sebagai nakoda. Baik, melanjutkan pembicaraan kita kemarin dengan kondisi politik yang mana sebagai warga negara wajib berpartisipasi dalam memberikan pikiran-pikiran, semoga bisa bermanfaat. Pada hari ini, kalau saat terakhir pendaftaran, kita sudah melihat sudah ada 2 yang mendaftar, dan ada bayangan pendaftaran hari ini kira-kira jam 10, yaitu Pak Anies, diusung oleh PKB, Hanura, Umat dan Buruh. Ya, saya hanya menghimbau pada kita berdoa bersama, semua pendukung-pendukung yang siap untuk mendukung, karena ada 2 musibah yang besar yang menimpa, yang merambahkan perjuangan umat Islam yang dikhawatirkan Rasulullah, yaitu al-wahan. Ya, apa itu al-wahan? Yaitu cinta dunia, takut mati. Ini penyakit yang berbahaya ini. Nah, kenapa di dalam agama Islam dilarang sogok menyogok, atau yang menyogok dan disogok kedua masuk neraka? Karena kalau ini menjadi suatu kebudayaan, maka orang-orang yang berpotensi dari segi tauhid, dari segi iman, segi akhlak, dari segi wawasan, baik Islam non Islam, tidak akan bisa berbuat apa-apa di republik ini, karena semua ditentukan oleh uang. Ada juga yang punya potensi, punya intelektual yang bagus, tapi tidak mungkin mau menyogok, karena itu dilarang. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini terakhir, nanti kita katakan Anies berhasil masuk calon ketika terdaftar. Potensi kedua-duanya masih ada. Bisa saja Hanura Umat digoyang lagi, diancam satu kasus kah, atau diberikan iming-iming. Tapi kita berdoa, tinggal 4 partai ini manakala bertahan dan baik, apakah Anies menang ke depan atau kalah, adalah sebagai orang-orang atau lembaga yang aman dari godaan-godaan yang saya maksud tadi. Kita bisa memahami bagaimana retorika pembahasan para partai. Saya yakin mereka semua cinta Indonesia, tapi 2 penyakit ini mereka tidak lolos. Kita bisa melihat bagaimana PKS, bagaimana Nasdem yang mati-matian sudah bahkan mendeklarasikan mencabut kembali. Itu pantangan itu sebagai orang idealisme, itu mencabut hal-hal yang telah diucapkan oleh mulutnya. Ya, oke, sekira itu pandangan pertama, dan saya apresiasi kepada Pak Anies sebagai tokoh yang pemenang setiap saat. Ya, dia tetap tabah, ditinggalkan PKS, tabah, dan diusung, masih jalan. Saya kira petarung yang luar biasa ini. Padahal sosok Anies kalau tidak memiliki atau tidak dirahmati Allah, saya kira tidak usah repot-repot lagi mau maju. Ya, beliau ini saya yakin bisa ditawarkan menteri oleh Pak Prabowo, bisa mendapatkan jauh lebih besar. Tapi saya mengamati mereka memikirkan ungkapan-ungkapan terakhir, bagaimana nasib Jakarta, bagaimana ibu kota, jangan kita dijajah, jangan kita menjadi penonton di rumah sendiri, baik non Islam maupun Islam. Luar biasa. Nah, sekira ini di Indonesia ini dibutuhkan Anies-Anies kecil di Jakarta, Anies kecil di Sumatera, Anies-Anies kecil di Sulawesi, Anies kecil, sehingga Anies-Anies muncul ke depan sebagai simbol perlawanan pertarungan. Yang kedua, karena masih ada waktu beberapa jam ini, sahabat-sahabat saya di PKS sudah ada yang mundur dewan pakarnya. Saya yakin ini hanya perbedaan identitas saja. Ya, mungkin yang bertahan, mungkin ada ikhtiar jihadnya masuk dari dalam, mungkin bisa memperbaiki lebih banyak. Yang tidak mau masuk mengatakan tidak ada berkahnya, dan kita akan dicap oleh rakyat sebagai
pragmatis. Saya kira ini dua perbedaan pandangan. Tapi yakin kalau PKS, saya yakin mereka semua cinta Islam, cinta Indonesia, dan mereka pada sholat semua. Jadi sekira mari membangun elit-elit PKS. Kalau tetap pikirkan suara teman-temannya, suara rakyat. Kalau mungkin pikiran kita lebih tidak diterima dan suara-suara pengikut masih banyak, mengalah sedikitlah kepada elit-elitnya. Karena saya khawatir lagi kalau boleh dikembangkan dan suara pendukungnya, suara pengurus PKS kuat, saya yakin tidak lama juga ini presidennya akan ditumbangkan oleh anggotanya. Karena orang yang punya iman itu tidak mungkin diam. Nah, itulah kira-kira gambaran-gambaran ini sebelum terjadi. Saya ingatkan bersama, mari itu dianjurkan wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal Allah, bermusyawarah dan kembalikan kepada Allah. Ya, karena bagaimanapun juga kalau posisi sekarang ini saya mengamati 90% masih cinta dengan menteri, mau bertahan, mencari kepentingan pribadi, tidak lagi mendengarkan pandangan-pandangan ulama, pandangan kiai tentang masukan-masukan. Jangan dibutakan hati dengan persoalan dunia. Nah, sekira sejarah tetap akan mencatat bahwa pertarungan-pertarungan di negara kita ini seperti orang-orang terdahulu mungkin juga banyak berbeda. Zaman Soekarno, kita tahu beberapa partai zaman Soekarno, bahkan ada yang resmi komunis, ada masyumi, ya masing-masing. Saya kira mereka juga cinta Indonesia, tapi ada ideologi-ideologi tersendiri yang akan ditanamkan sehingga terjadilah pemberontakan. Dalam Islam juga ada